nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada saudara-saudari sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, baik yang ada di sini, di tempat ini, maupun yang mengikuti saudara, kita berkumpul di tempat ini untuk berdoa, bersatu hati, untuk keselamatan jiwa Ibu Edosia Lianti Meriawati yang telah dipanggil Tuhan. Kita berdoa dengan seluruh keluarga, mempercayakan saudari kita ini di dalam pangkuan kasih Tuhan. Maka para saudara, mari sekarang kita hening sejenak dan mari kita menyiapkan hati kita, seraya mengakui di hadapan Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita layak untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Ya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu, akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah Kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Dan kasihanilah kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Rahim, perhatikanlah doa keluargamu ini. Engkau telah berkenan memanggil hamba-Mu, Edosia Lianti Meriawati, dari dunia ini. Terimalah dia di dalam kerajaan-Mu yang penuh dengan damai dan cahaya. Dan gabunganlah dia pada persatuan para kudus, yang ketebus dengan darah Putra-Mu. Dialah Yesus Kristus Putra-Mu dan mengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, mari sekarang kita mendengarkan satu lagu. X-22 responded. I want to throw you past science to help me. You got the easy part. I have to reverse stuff you. Are you wearing pajamas? Kamu kacamata. Bacaan pertama. Hidup tak bercela bernilai sebagai usia lanjut. Orang jujur akan menikmati ketentraman, meskipun mati sebelum waktunya. Sebab kehormatan seseorang tidak diukur menurut panjangnya usia dan tidak dihitung menurut jumlah tahun. Sebaliknya, pengertianlah yang bernilai sebagai uban, dan hidup yang tak bercela bernilai sebagai usia lanjut. Karena hidupnya baik, orang jujur dicintai Allah. Ia diambil dari tengah-tengah kaum berdosa dan disentak, supaya budinya tidak dijerat tipu daya. Sebab kejahatan mempesonakan, sehingga kebaikan menjadi kabur, dan hawa nafsu menggairahkan, sehingga goncanglah hati yang tak bercela. Dengan mencapai kesempurnaan dalam waktu singkat, maka orang jujur tidak kalahlah dengan orang yang berumur panjang. Tuhan berkenan kepadanya, maka ia cepat-cepat diambil dari tengah-tengah orang jahat. Orang bodoh melihat itu, tetapi ia tidak mengerti dan tidak memahami bahwa kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihannya, dan perlindungan Allah tersedia bagi orang jujur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada Allah.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Jarak Betania dari Yerusalem tidak lebih dari 3 km. Banyak orang Yahudi sudah datang melayat Maria dan Marta untuk menghibur mereka karena kematian Lazarus saudaranya. Ketika Marta mendengar Yesus datang, ia keluar untuk menyambut Yesus, sedangkan Maria tinggal di rumah. Lalu Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau Tuhan ada di sini sebelumnya, tentu saudara saya tidak mati. Namun begitu, saya tahu bahwa sekarang ini juga apa yang Tuhan minta dari Allah, Allah akan memberikannya kepada Tuhan. Saudaramu akan hidup kembali," kata Yesus kepada Marta. Marta menjawab, "Saya tahu Lazarus akan hidup kembali pada waktu orang-orang mati dibangunkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan kehidupan," kata Yesus kepadanya. "Orang yang percaya kepadaku, meskipun ia sudah mati, akan hidup. Dan orang yang hidup dan percaya kepadaku, tak akan mati selama-lamanya. Apa kau percaya itu?" "Tuhan," jawab Marta, "saya percaya. Tuhan Putra Allah, Raja Penyelamat yang disuruh datang ke dunia ini." Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Para saudara, pada kesempatan ini kita hendak mengenang dengan penuh kasih, namun juga mendoakan dengan bersungguh-sungguh Ibu Lianti yang sudah dipanggil Tuhan. Maka mari sekarang kita mulai dengan yang pertama, yaitu mari kita mengenang dengan penuh kasih. Sekarang perwakilan keluarga yang hendak men-sharingkan pengalaman tentang Ibu Lianti, saya persilakan. Pada kesempatan ini, keluarga yang men-sharingkan akan
dimulai dari om saya, Bapak Haryanto Wiratman, kemudian Revi, anak pertama, kemudian dilanjutkan dengan Edith. Jadi pada kesempatan ini, 3 orang ini akan men-sharingkan kehidupan istri, mami, dan tante saya. Kami persilakan Bapak Haryanto. Ya, suatu kisah perkawinan kami yang 50 tahun yang sungguh suatu legenda untuk kami. Karena tidak ada orang yang bisa sampai 50 tahun. Ya, tapi kita dipisah di Bali dengan situasi yang tidak baik, yaitu dengan COVID segala macam. Itu sangat tragik untuk saya karena saya sangat terpukul. Sebetulnya itu nyonya saya itu juga mestinya nggak pulang ke Jakarta karena dia udah lolos. Jadi dia ikut sedangkan saya nggak lolos, jadi saya punya positif, saya ditahan di Bali. Di Bali malah saya dapat anugerah pengobatan di rumah sakit daerah baik semua hingga saya bisa sembuh. Padahal istri saya itu di Bogor kelihatannya dapat rumah sakit yang ya not so qualified lah, hingga oksigennya turun terus, tapi juga memang faktor dia drop oksigennya itu karena dia nggak mau makan juga, yaitu memang harus diimbangi antara makan dan gambarkan kan nama. Ya sekarang sudah terjadi, tapi saya punya kenang-kenangan yang sangat baik untuk 50 tahun yang lalu. Ya, mulai dari boleh dibilang praktis nol, terus mulai berkembang, terus pelan-pelan kita menghimpun rumah tangga hingga kami bisa seperti sekarang ini. Tapi ya memang sudah terjadi situasi yang memang tidak kita inginkan, ya memang itu sudah takdir ya. Yang disebut Chinese itu ya memang kalau udah waktunya ya memang saya nggak bisa apa-apa. Jadi saya sebetulnya untuk yang akan datang ini saya minta saya diberi kekuatan untuk bisa hidup survive tanpa nyonya saya, karena dia itu adalah spirit saya. Jadi semuanya itu kalau saya pulang, saya apa juga selalu ada terus dia memonitor saya juga. Ya tapi ya memang sudah terjadi, jadi saya tidak bisa apa-apa. Ya itu udah takdir Tuhan. Ya mudah-mudahan dalam the next beberapa tahun lagi ya saya bisa survive lah tanpa dia. Ya itulah terjadinya. Dan yang kesan saya yang paling berkesan adalah dia itu sangat toleran dan tidak gampang marah-marah. Ya, tapi ya memang sudah terjadi begitu ya memang saya nggak bisa apa-apa. Sudah nasib dari Tuhan ya. Tapi dia sekarang dengan dia punya dedikasi terhadap gereja dan dengan sembahyang semuanya itu dia sudah masuk kumpul dengan Tuhan di surga. Ya, yang penting itu dia sudah sesuai dengan keinginannya untuk ke surga, karena dia selalu dedikasinya adalah untuk ke situ ya. Jadi saya rasa saya nggak ada penyesalan bahwa dia meninggalkan saya, tapi dia pasti masuk surga. Ya, cuman itu aja yang saya eloginya. Terima kasih. Tadi Renata sih tadi. Ya,
Terima kasih Kucong. Kemudian dilanjutkan dengan Revi. Saya nggak tahu apakah Revi hadir. Kalau Revi ada, Kim. tolong di-unmute. Ada di sini. Ada di sini. Oke, silakan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu di Australia, di Indonesia, saudara-saudari dari keluarga Basinten dan Chang. Pertama saya perlu mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara Misa Requiem ini. Nama saya Revi Wiratman. Anak saya buat yang belum pernah melihat saya sebelumnya, saya anak tertua dari Mami tercinta Dusia Dianti Meriawati. Mami lahir tanggal 22 Maret tahun 44 di Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Anak ketujuh dari 10 bersaudara, 6 perempuan dan 4 laki-laki. Terlahir dari mak kami Basinten dan Chong Kasen. Dia menikah dengan papi saya, Arianto Wiratman, dan dia dikaruniai 2 anak, Revi, saya, dan Edith. Di samping itu dia juga menjadi oma dari Timotia dan Chris, anak dari saya dan Caroline. Sejak dia kecil, dia ikut keluarga paman dan tantenya di Batu Tulis, Bogor. Biasanya kita manggil mereka Sukung dan Sukpoh. Ya. Keluarga Sukung dan Sukpoh itu menjadi keluarga dekatnya selama dia besar, sampai dia lulus SMA di Madiwana. Dia banyak terlibat untuk membantu melihat dan membesarkan saudara-saudaranya di Batu Tulis ini. Sesudah dia lulus SMA, dia bertemu dengan papi di gereja. Dan cerita selanjutnya kita semua sudah mengerti karena mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan menikah dan pindah ke Jakarta. Dan pernikahan mereka seperti yang papi bilang tadi, sudah 50 tahun. Semuanya ini terjadi dengan cepat ya. Saya masih berusaha memproses kejadian ini yang begitu cepatnya terjadi. Karena kita sering berkomunikasi setiap hari. Dan sebelum kita sadar, kita sudah kehilangan dia. Selama saya besar, ada beberapa hal yang saya mau garis bawahi yang secara tidak langsung Mami memberikan kualitas-kualitas yang menjadi yang menurut saya bisa menjadi contoh untuk kita semua. Yang pertama itu komitmen dia untuk berdoa ya. Pagi-pagi waktu saya bangun sering, walaupun saya masih ngantuk, dia biasanya udah mulai berdoa. Dan sesudahnya di lingkungan keluarga Katolik dia juga sangat aktif di lingkungannya, mulai dari keramat sampai ke kebun jeruk yang sekarang, terutama dengan grupnya Lectio Divina. Dan hal lain yang penting untuk Mami yang saya lihat itu adalah keluarga. Selama besar keluarga kita biasanya sering datang ke Batu Tulis sekitar 2 minggu supaya kita bisa kumpul-kumpul, main-main, termasuk sama Akim. Saya kebetulan lahirnya sama dengan dia. Waktu kita besar, waktu saya sudah punya anak-anak sendiri, itu dari 2 contoh itu, komitmen untuk berdoa dan komitmen untuk berkeluarga. Walaupun dia sering berbicara ya tentang, oh ya mesti tahu saudara, oh ya mesti sering berdoa, tapi dia tuh memberikan banyak contoh
dia jauh lebih memberikan banyak contoh daripada dia hanya memberi nasihat. Dan menurut saya itu sangatlah berkesan karena contoh itu jauh memberikan lebih mengena buat kita ya selama kita besar. Jadi buat saya dan istri saya, jadi kita juga yang berusaha mengambil yang positifnya, kita berusaha sebisa mungkin, walaupun kita banyak bikin salah, untuk memberikan contoh lebih banyak daripada hanya memberikan nasihat atau memberikan perintah ke anak-anak kita. Kepergian Mami sangat menyedihkan. Kita semua masih merasakan sakitnya yang ditinggalkan. Tapi satu hal positif yang kita semua lihat dari foto-fotonya dia saat-saat terakhir dan juga sesudah dia di tempat kremasi, sepertinya dia itu sangatlah tenang, sangatlah serene and peaceful. Itu menurut saya merupakan suatu pertanda yang baik. Itu merupakan membuat hati saya menjadi tenang karena dia saat-saat terakhirnya dia bisa tidak menderita. Dan yang lebih penting, saya tahu selama beberapa hari terakhir Mami itu sangatlah menderita. Seenggaknya dari sekarang sesudah semuanya itu lewat, dia tidak harus menderita lagi. Dia di tempat yang lebih baik. Dan jadi dari sakitnya, walaupun kita semua itu masih kerasa kehilangan, tapi saya bisa sangat tentram dan senang bahwa dia ada di tempat yang lebih baik. Dan sangatlah penting untuk kita bahwa melalui hidupnya Mami mau mengajarkan bahwa sesibuk-sibuknya kita penting untuk kita untuk berdoa dan selalu mengingat dan membantu keluarga dan memberikan contoh jauh lebih penting, jauh lebih mengena buat kita di samping memberikan nasihat atau perintah-perintah kepada yang lain. Udah segitu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Revi. Kemudian yang terakhir Edit, saya persilahkan untuk meng-unmute dan memulai. Pertama-tama, selamat malam dan selamat sore buat Om, Tante, para sahabat, dan sanak saudara semuanya di mana kalian pun berada. Dan juga untuk ikut meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi di dalam acara Misa Kudus, Misa Arwah untuk Mami kami tercinta. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih untuk sepupu kami Akim yang sangat menyayangi Mami, yang kita juga grow up sama-sama di rumah dulu di Jakarta, dan yang benar-benar Akim put all the efforts untuk memberikan penghormatan dan dan juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Mami kami tercinta, sampai Akim pikirin semua detail-detailnya. Makasih banget ya Kim untuk semuanya. Dan saya cuma mau nambahin sedikit aja. Kalau saya lihat dari perenungan saya selama beberapa hari belakangan ini dan juga dari semua yang sudah terjadi, saya merasa memang semuanya ini tidak bisa dihindari. Kalau Tuhan sudah punya rencana, apapun akan terjadi.
dan akan digenapi. Dan begitu pun juga dalam hidup Mami. Saya melihat dari apa yang telah Mami lakukan selama masa hidup Mami, semuanya itu membuahkan hasil-hasil yang baik. Yang kadang juga mungkin kita sebagai anak, sebagai keluarga inti, kita kadang banyak disagreement gitu ya sama apa yang Mami lakukan. Tapi at the end of the day, kita menyadari bahwa semua apa yang Mami lakukan itu memang penuh dengan perjuangan dia secara pribadi sebagai istri papi saya, sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi dia tidak melakukan semuanya itu yang hasilnya sia-sia. Dari dia menolong keluarganya, dari dia karya-karya dia dalam membentuk komunitas dan memberikan pelayanan-pelayanan di dalam gereja, banyak lagi gitu yang Mami tuh kerjakan yang bersifat sosial, yang bersifat benar-benar dia tuh meluangkan waktu dan komitmennya, dan juga dia juga selalu berdoa. Itu yang saya lihat juga dia sangat komit gitu dengan hari-hari doanya, dan juga dengan apa yang dia perbuat semuanya dia juga komit gitu. Kalau mau bantu orang, mau nolong keluarga, mau nolong teman, sekalipun orang yang tidak dikenal, misalnya bukan keluarga kita pun juga dia sangat open heart gitu, open heart dan open hands banget untuk menolong mereka jika memang Mami itu merasa orang itu perlu pertolongan. Saya masuk juga nggak apa-apa. I think my mom she lives a happy life, dan dia juga semua perbuatan dia yang dia kerjakan tidak ada yang sia-sia. Sampai di masa akhir pun saya rasa memang tugas Mami semasa Mami hidup di dunia ini sudah selesai, dan akhirnya Tuhan, saya yakin mungkin Tuhan lebih membutuhkan Mami di surga, membutuhkan Mami untuk berpulang di rumah Bapa, karena karya terakhir Mami yang benar-benar mungkin nggak semua orang tahu, tapi saya sangat bangga Mami saya bisa menyelesaikan pembangunan gereja di kampungnya yang mungkin sudah terbengkalai selama 30 tahun. Ternyata Mami saya tiba-tiba tahun lalu ngomong sama saya, dia mau meneruskan pembangunan ruangan serbaguna di gereja itu, which is bukan gereja Katolik, which is itu gereja Kristen yang memang sudah part of the history di kampung Mami saya yang udah 100 tahun. Dan Mami saya juga mungkin karena grew up di lingkungan itu juga, jadi dia merasa dia terpanggil untuk menyelesaikan pembangunan gereja gedung serbaguna dari gereja itu. Dan saya jujur, saya juga agak surprise waktu itu, waktu Mami bilang seperti itu, tapi ya kita hanya bisa mendukung ya niat baik Mami, dan semuanya sudah selesai, semuanya sudah beres. Jadi saya merasa perjalanan Mami sangat indah dalam hidup ini. Yang kalau saya bikin kronologinya tuh benar-benar indah ya, dari through thick and thin, up and down, semuanya tuh benar-benar dia berpegang pada jalan Tuhan, dan dia jiwa sosialnya sangat besar, dan juga orangnya sangat empatinya tinggi terhadap orang, terhadap sesama. Jadi saya merasa semuanya terjadi meskipun secara akal sehat manusia berpikir semuanya terjadi secara tiba-tiba, tetapi di dalam iman yang kita percaya kepada Tuhan, semuanya kayaknya sudah di-plan gitu, semuanya kayaknya sudah direncanakan gitu. Cuma memang caranya untuk ke sana it's a bit sad gitu, it's a bit sad. Karena Mami masih sakit karena COVID, dan it takes few days untuk dia harus sampai dia tuh berjuang ya. Tapi semuanya tuh saya lihat semuanya tuh begitu indah dan benar-benar punya a good story of life gitu. Her memories to live on gitu menurut saya. Dan semua orang dari keluarga, teman-teman semua sangat mencintai Mami saya, dan mereka sangat bisa mengenang semua kebaikan Mami saya. Jadi saya merasa bersyukur punya Mami seperti Mami saya. Ya at the end kita pasti semua kehilangan
dalam keadaan ini secara fisik, tapi saya percaya Mami secara soul, she has a beautiful soul, dan Tuhan pasti akan menerima Mami, diberikan tempat yang baik di dalam kerajaan Tuhan, di kerajaan Allah Bapa di surga. Saya merasa itu. Dan all the angels juga pasti menjemput Mami, karena kita sebagai orang Katolik, kita percaya jam 12 itu adalah doa malaikat Tuhan, dan Mami berangkat di jam itu, di jam 12 pada hari Senin, 12.05, dan dalam keadaan tidur, gitu. Dan saya merasa itu tidak tersiksa. Dia tidur di jam 12, dan saya percaya all the angels pasti sudah menjemput Mami, termasuk Bunda Maria dan Tuhan Yesus sendiri. Dan teman-temannya sangat support banget dalam doa-doa koronka, semuanya. It's so beautiful gitu. Mungkin nggak semua orang bisa punya hal seperti itu dalam hidup mereka. Termasuk my cousin Akim yang benar-benar bisa terinspirasi untuk devosi kerahiman ilahi. Karena mamiku memang dia devosi sekali terhadap kerahiman ilahi. Dan sampai itu juga menginspirasi Akim untuk melakukan hal tersebut dalam hidup dia. Saya juga mau menambahkan ada quotes yang saya rasa ini quotes yang cukup baik untuk menutup semua apa yang menjadi kenangan indah dalam hidup mami saya, perjalanannya through thick and thin, dan dalam perkawinan 50 tahun sama papi saya juga. Kita semua harus bahagia untuk mami saya, karena she already went to heaven and she already lives with God our Father dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, peaceful, dan pastinya bahagia. Saya cuma mau mengatakan quote-quote yang saya udah kumpulkan tadi malam. Buat saya, sorry kalau ini quote-nya dalam bahasa Inggris. Semoga kalian bisa mengerti. One of the hardest things that has ever been required of me was the day that I had to let go as the angels carried you up to heaven. Goodbyes are not forever and not the end. It simply means I'll miss you until we meet again. Rest in peace. In life, we love you dearly. In death, we love you still. In our hearts, you hold a place no one else will ever fill. Dan satu yang saya rasa sangat cocok sama Mami, Bible phrase yang saya ambil, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan juga ada satu lagi kata-kata yang aku rasa ini juga aku ingin ambil quote ini dari Richard Branson, yang mamahnya juga baru meninggal karena COVID. Tulisan dia sangat bagus. Dia cuma bilang, I'm sorry to share that sadly, like a lot of people's friends and relatives right now in these days of COVID, my mom, Lianti, has also passed away. But rather than mourn her loss, I wanted to celebrate her wonderful life, her tremendous spirit, the joy she brought to so many, and the love she gave us. Saya rasa itu semua yang bisa wrap around cerita kehidupan mami saya tercinta semasa hidupnya sampai Bapak memanggil Mami berpulang untuk di tempat yang lebih damai, penuh dengan sukacita dan bahagia. Amin. Terima kasih kepada Bapak Arianto, kepada Edith, kepada Reki atas euloginya. Para saudara, saya Romo Moto, teman dari Kim di Australia. Dan kami di Australia, itu setiap keluarga hanya bisa menerima 5 tamu. Sehingga pada malam hari ini, sangat terbatas di tempat ini. Mari sekarang kita melihat bacaan yang kita baca tadi. Bacaan yang kita baca ini sebenarnya adalah pengalaman manusiawi. Di mana Marta mengatakan begini, Tuhan, kalau Tuhan ada di sini sebelumnya, tentu saudara saya tidak mati. Ini adalah bahasa manusiawi.
seringkali kita mengatakan begini, kalau tidak ada COVID, kalau dia tidak sakit, kalau kita tidak pergi ke Bali, ini adalah bahasa-bahasa manusiawi. Tapi lebih dari itu, kita ini orang beriman. Orang beriman adalah orang yang percaya akan sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan sangat kuat. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Orang yang percaya kepadaku, meskipun ia sudah mati, ia akan hidup. Tadi dalam sharing, dikatakan bahwa Ibu Lianti adalah orang yang sangat beriman. Maka mari, sebagai keluarga besar, jangan sampai iman itu lepas dari kehidupan kita. Para saudara, sebelum saya ke sini, ada umat yang bertanya kepada saya begini, Romo, apa sih artinya buat tanda salib? Dan kemudian dia juga bertanya begini, mana yang benar? Tanda salib itu pakai 2 tangan, atau pakai 3 jari, atau pakai 5 jari? Mana yang benar? Di perut atau di dada? Nah, para saudara, memang ada banyak pertanyaan seperti itu, tapi menurut saya yang paling penting adalah apa inti atau makna dari tanda salib yang kita buat. Memang 2 jari bisa mengatakan ini adalah Yesus sebagai Allah, sebagai manusia. 3 jari itu simbol dari Allah Tritunggal. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah dengan membuat tanda salib, kita ini adalah orang yang mengamini bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita adalah keluarga Tuhan. Dan yang terakhir, untuk kita yang masih di dunia ini, Kim, Rudy, dan teman-teman, juga yang ada di misa online. Dalam bacaan pertama tadi, kita mendengarkan tentang hidup yang tak bercela, bernilai sebagai usia lanjut. Itu artinya, hidup yang baik adalah hidup yang berkualitas. Lalu hidup berkualitas seperti apa sih kita yang masih hidup ini? Para saudara, ada seorang pastor yang sekarang juga dirawat karena COVID-19, yang menulis buku, dan dia mengatakan demikian, yang dikehendaki Tuhan adalah kalau kita itu bahagia. Jadi hidup yang baik itu adalah hidup yang bahagia. Dan dia mengatakan hidup yang bahagia itu adalah kalau kita itu menjadi orang-orang yang menampakkan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu adalah kalau kita itu dapat hidup yang bahagia. Dan hidup bahagia itu seperti apa sih? Dan Romo tadi menerangkan dengan sederhana sekali. Dan saya senang sekali untuk menyampaikan ini kepada Anda semua. Hidup yang bahagia adalah orang yang keras kerjanya. Jadi bekerja keras. Yang kedua adalah orang yang lahap makannya. Seperti Kim kalau makan dengan dengan walaupun sudah lama di Australia, tetapi kalau makan dia selalu pakai cabai. Lahap makannya. Yang ketiga itu adalah kusuk doanya. Jadi doa dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat adalah nyenyak tidurnya. Nah, kenapa dia nyenyak? Karena dia berpasrah kepada Tuhan. Segala peristiwa diserahkan kepada Tuhan yang mengasihi kita. Terima kasih kepada Edith, kepada Pak Arianto, kepada Revi, atas iman yang Anda sharingkan kepada kami semua. Dan mari sekarang kita masuk ke dalam bagian yang ketiga. Mari kita mendoakan Ibu Lianti yang sudah wafat ini di dalam ekaristi kita. Para saudara, mari sekarang kita panjatkan doa umat. Marilah kita doakan saudari kita ini, Idusia Lianti Mariawati, kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Kristus telah bersabda, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menangisi Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Naim. Anugerahkanlah hidup kekal kepada saudara kami, pupu kami tercinta, Ibu Lianti Mariawati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menjanjikan Firdaus
kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudari kami dalam kebahagiaan di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudari kami telah menerima sakramen pembaptisan dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia kau gabungkan dalam persatuan para kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berduka cita atas kematian saudari kami. Hiburlah kami dengan harapan akan hidup yang kekal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Tuhan doa umat-Mu ini yang kami ujukan untuk keselamatan jiwa Yusia Lianti Meriawati. Semua doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, kita siapkan persembahan kita. Terpuji lagu ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah segala bumi dari usaha manusia yang tidak menerima. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan
rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kanan. Tetapi itu tidak akan menimpamu, karena Yesus selalu besertamu selamanya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan. Berdoa para saudara supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal, Putra-Mu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah dan selamatkanlah hamba-Mu, Edosia Lianti Meriawati, berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Tuhan kami, Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh dan akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup yang abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadang memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau mengimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam yang dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan kami." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini.
Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya. Penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama Santa Eudosia, semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu, yang kini masih bersiaran di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Antoni, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dua umat-Mu yang Kau perkenankan beribu di sini. Demi keimanan dan kesetiaan-Mu ya Bapa, persatukan semua anak-Mu, dimanapun mereka berada. Ingatlah ya Bapa akan hamba-Mu, Eudosia Lienti Meria Lapi, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, ia telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Sebab Kristus akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang panah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Saudara-saudari kami seiman, dan semua orang lain yang hidupnya berkenan padamu. Pada waktu itu, Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, karena dengan memandang Engkau, ya Bapa, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa, dan tak henti-hentinya memuji Dikau. Kami berharap agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya, dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah, Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, mari kita berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tantinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Bola Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka kami mohon jangan menerima dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan tersedialah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Berbagi. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. para saudara, inilah domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbagilah kita yang hidup dan ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Para saudara, kita akan menerima tubuh Kristus, dan bagi yang ikut online, kita akan menerima komunion batin.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk saudari kami, Edosia Lianti Meriawati, yang sudah berpulang. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitannya. Semoga ia kau muliakan dengan anugerah kebangkitan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sebelum lengkap rasanya doa kita, kalau kita belum berdoa kepada Bunda Maria, maka sekarang mari kita hening sebentar, kita mendengarkan lagu Maria, dan setelah itu nanti kita doakan doa salam Maria. Bunda Maria, Bunda kami mohon semoga Engkau mendampingi perjalanan Edosia Lianti Meriawati ini untuk memasuki kerajaan Putramu Yesus. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Apakah ada ucapan terima kasih dari Tuhan?
Demikian acara Misa Requiem ini pada malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada chaplain kita di Sydney, Pastor Petrus Suroto MSC, atas kesediaannya, sangat luar biasa. Kemudian kawan saya di balik layar, Rudy Lim, juga Vivian Hartoyo, Ana, istri saya, kemudian co-hostnya juga Charles Handaya. Saya mengucap syukur atas keberhasilan misa online kali ini. Juga untuk Argon di Singapura atas akunnya yang kita gunakan antisipasi untuk 500 peserta, walaupun hari ini berapa? 82 peserta partisipan yang dapat hadir pada malam hari ini. Untuk mengakhiri acara ini, mungkin sebelum kita bubar akan dilakukan foto. Tapi sebelum itu saya ingin menutup dengan satu kesaksian juga, kesaksian yang bagus dari om saya, juga Revi, sepupu saya, kemudian juga Edith, kesaksiannya sangat luar biasa juga. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan satu kesan bahwa dari SMA sampai kuliah, bahkan sampai sudah saya bekerja, saya tinggal sama om, sama tante saya. Kemudian apa yang saya rasakan selama saya tinggal sama om sama tante saya, ada satu saat di mana saya merasa ada yang mengatakan dalam hati saya, ini kesan saya tinggal bersama mereka seperti ini. Kalau ada orang yang bilang, menanyakan kepada saya, apakah kamu sudah pernah masuk surga? Saya bilang, iya. Pada saat apa? Pada saat saya tinggal di dalam keluarga Ibu Haryanto dan Bapak Haryanto. Itu artinya apa? Artinya saya merasakan sukacita. Artinya ada manifestasi doa Bapa kami di dalam rumah tangga itu, yaitu datanglah kerajaan-Mu seperti di dalam surga. Jadi om saya dan tante saya sudah dapat menghadirkan di dalam keluarga itu suasana surgawi, yang saya itu keponakannya tinggal di situ juga merasakan sukacita surgawi itu. Nah, jadi penutup ini menjadikan sedikit kesan saya, tetapi sangat berarti bagi hidup saya. Demikian, dan kalau bagi mereka yang belum di-open videonya, kameranya tolong dibuka dulu untuk sementara waktu, dan kita akan foto bersama. Rekan saya akan mengambil snapshot dari page per page, dan nanti kita akan dokumentasikan. Demikian ucapan syukur dan terima kasih saya. Selamat malam. Sebelum kita berfoto, kita tutup dengan mohon berkat Tuhan terlebih dahulu. Ya. Para saudara, terima kasih banyak, terutama kepada keluarga atas sharing iman. Dan mari kita percayakan Ibu Lian Meriwati ini dalam kasih Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga para saudara sekalian senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekarang dikasih yang kita rayakan untuk keselamatan Ibu Lian Meriwati sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita lanjutkan acara kita dalam damai Tuhan. Amin. Di sini jadi kelihatan masuk ke kamera aja. Ayo. Masih ngapain? SIM kameranya gimana? Ready ya? Ya. Ready. 1,
Wait. Karena fotonya, nah, oke. Oh, Wait. It's okay. Satu lagi di page selanjutnya. Ready, 1, ya. 2, 3. Nah, semua. Oke, ya. Terima kasih, Pastor. Udah pada keluar? Belum. Udah selesai. Ya. Demikian para saudara-saudari sekalian. Salam buat keluarga besar Basinten, salam buat keluarga besar Chang. Terima kasih atas partisipasinya. Kita bersyukur semuanya kita bisa disatukan dalam misa Zoom ini. Dan kita bangga, jangan berputus asa, kita bangga sudah ada Pupu di surga, Pupu yang mendoakan kita yang masih hidup, supaya dia menjadi teladan buat kita semua. Saya sangat bangga kepada Pupu, sehingga dia bisa mendoakan saya juga, kalian semua, agar kita bisa mengikuti jejak sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih, amin. Silakan, sudah bisa membubarkan diri, kita sudah selesai. Terima kasih, amin. Amin. Thank you.